kita perlu, ini tadi masih data preparasi kan. Sekarang kita sudah mendeskripsikan arsitektur di dalam networknya itu seperti apa. Yang pertama, batch size. Kita bisa mengubah kapanpun, ini tergantung dengan kekuatan komputer kita. Kalau misalkan RAM-nya itu misalkan 2 atau 4 giga, kita bisa, dan datanya besar, kita bisa mengubah setiap satu prosesan neural networknya itu hanya 10 data yang dipakai. Di sini saya menggunakan 256. Jadi kalau misalkan ada 100 data dan batch size-nya 10, maka dalam satu iterasi itu dia memerlukan 10 batch untuk komplit iterasi satu kali ya. Jadi ini hanya pemecahan data untuk melakukan training dalam neural network-nya. Seperti itu. Kemudian kita juga menentukan hidden layer-nya, yaitu layer di dalam. Untuk penjelasan ini saya akan jelaskan di PPT selanjutnya apa sih hidden layer dan bagaimana cara kerjanya di hidden layer itu. Nah, ini sangat penting agar tahu maksud dari membuat arsitektur neural network-nya. Dan kemudian dropout. Dropout ini misalkan dari berbagai neuron, dan apa itu neuron nanti saya jelaskan, akan data-data yang mempunyai ranking bawah akan dibuang sebesar 45%. Gitu. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa data dengan nilai yang signifikan itu yang mempengaruhi mempengaruhi prediksi dalam neural network-nya. Dan di bawahnya, ranking yang paling bawah itu pengaruhnya sangat minimal. Jadi di drop out saja atau dibuang seperti itu ya. Jadi kita ingin membuat arsitekturnya, yaitu misalkan kita membuat catatan dulu, yaitu model dengan 3 layer ya, di mana 2 layer adalah hidden layer ya. Sebentar. Dan layer terakhirnya adalah outputnya. Oke. Kemudian dengan menggunakan fungsi ReLU dan dropout. Ya. Jadi setiap dari layer itu ada ReLU dan dropout. ReLU ini adalah proses normalisasi data ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan model sequential. Oke. Kemudian dari model ini kita bisa menambahkan, apa yang ditambahkan yaitu kita menggunakan layer dense layer ya. Kemudian hidden units, kita menggunakan hidden units-nya berapa? 256. Oke. Dengan input dimension sama dengan input size. Input size yang mana ini? Itu adalah yang ini ya. Oke, input dimensi adalah variabel yang dibutuhkan. Input size adalah data ini diinputkan ke dalam model. Oke. Kemudian kita bisa menambahkan yaitu dengan activation ya. Di sini kita bisa menggunakan ReLU. Oke. Kemudian kita membuat lagi sama, jadi tinggal di kopas saja. Oke. Namun
Tidak perlu input karena inputnya hanya perlu di atas, teman-teman. Di sini tidak perlu diinputkan lagi. Oke, 3 kali. Oh, dropout-nya masih belum ternyata. Setiap relu ini dia harus ada dropout, teman-teman. Iya kan? Karena data dari relu itu yang misalkan nilainya 0 dan gak signifikan akan di drop out. Drop out berapa persen nilainya drop out itu tadi? Drop out. Oke. Seperti ini. Kita bisa mengubah dance yang terakhir yaitu dengan ini. Dan jadi ini ada activation-nya. Kalau di tengah-tengah hidden layer itu ada pilihannya. Kita bisa menggunakan relu, sigmoid atau apa. Dan kita karena outputnya adalah klasifikasi 0 sampai 9, ya kan? Yang kita lihat tadi di mana ini Y-train inputnya 0 sampai 9, ini kan klasifikasi. Jadi kita menggunakan softmax. Ya, setelah dance, kemudian activation, kita bisa menggunakan softmax. Oke, ini adalah outputnya untuk one hot vector. Dan di sini ada model.summary. Oke, kita bisa lihat di tes. Oh ya, belum ya. Kita bisa melihat ini arsitekturnya seperti apa. Oke, jadi seperti ini. Inputnya adalah non ini tidak diketahui ya, karena berapapun input kita, yang penting itu koresponden ya. Jika inputnya ada 800.000, maka outputnya harus 800.000 data. Seperti ini di sini X train ada 60.000, maka Y train-nya adalah 60.000 ya. Dengan label yang sama. Ini adalah untuk trainingnya ya. Dengan total parameter berapa? 335.000. Ini adalah parameter. Dan di sini kita bisa melihat yaitu dance yang pertama inputnya 780-an, 784 menjadi outputnya 256. Itu membutuhkan parameter sekian, kemudian activation-nya pakai relu, kemudian drop out, kemudian dance lagi 256 activation relu, kemudian drop out. Kenapa 256? Karena input dan outputnya sama, teman-teman. Input dan outputnya sama. Ya. Kemudian ada lagi dance, activation, drop out. Ya. Dan di sini dance, kemudian langsung activation. Oke. Menggunakan softmax. Ini adalah activation softmax, yaitu sesuai dengan outputnya tadi Y train 10, sehingga di sini 10, dan kemudian diperlukan activation-nya, dance dan activation-nya. Oke. Atau untuk lebih mudah kita bisa menggunakan plot model. Kita ingin mengetahui, kemudian to file ini untuk nge-save-nya ya, network architecture.png, kemudian show shape true ya, di sini equal to true. Ini untuk melihat, ini dia, input sekian, outputnya sekian, outputnya 256 ya, 256 input, output 256, 256 input, output 256. Oke, jadi kita sudah melakukan arsitekturnya seperti ini, teman-teman. Jadi
kita sudah membuat arsitekturnya, sehingga kita perlu untuk mengcompile. Compile itu adalah optimisasi networknya. Ini kan networknya masih belum teroptimize. Jadi kita perlu untuk mengoptimasi, yaitu dengan menggunakan compile. Model.compile. Kita menggunakan loss-nya. Apa itu loss? Loss ini untuk membandingkan prediknya dari inputnya tadi, predik, ya kan? Prediknya sesuai dengan label. Kalau sesuai, dia akan loss-nya semakin kecil nilainya. Ya, kita menggunakan bisa binary cross entropy atau categorical cross entropy. Oke, categorical cross entropy bisa saja. Kemudian optimizer-nya ini kan hanya untuk ngecek nih. Ini udah bener gak sih? Semakin sedikit nilainya semakin bagus gitu. Kemudian untuk optimizer ini dengan menggunakan Adam atau SGD. Kita menggunakan Adam karena Adam lebih bagus. SGD itu parameter yang lain. Bisa dijelaskan di YouTube berikutnya ya. Ini adalah cara untuk melakukan namanya ini numerical method dan analytical method. Kalau analytical method itu dengan menggunakan turunan pertama. Jadi ada persamaan, misalkan parabola ataupun curve gitu. Turunan pertama adalah menentukan nilai optimal, nilai yang paling bagus, minimal atau maksimal. Itu adalah optimal. Kemudian di sini menggunakan numerical, salah satunya SGD atau Adam, yang dimana numerical ini adalah dia perlu langkah by langkah. Kalau dengan turunan dia langsung nih, optimalnya di sini gitu. Kalau numerical itu dia seperti menggunakan kita turun sebuah lembah, yaitu sedikit-sedikit. Di sini udah optimal belum? Udah optimal belum? Nah, sampai dengan di lembah paling bawahnya, di sini sudah optimal, sehingga stop lah di situ. Nah, untuk metodenya itu adalah menggunakan Adam. Kemudian ada lagi metriknya. Metrik di sini itu ini. Oke, bisa. Kemudian langkah selanjutnya model .fit. Ini adalah proses fittingnya, yaitu mencari optimalnya. Itu dengan X-train inputnya, kemudian outputnya Y-train, ya. Kemudian kita membutuhkan epochs-nya. Epochs itu adalah iterasi. Kita di sini bisa menggunakan 10 atau semakin banyak semakin bagus ya. Dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Batch size itu setiap satu pemrosesan berapa batch ya. Batch size. Oke. Kita coba. Ya, ini lagi proses teman-teman. Kita lihat dari loss-nya untuk weighting pertama, arsitekturnya, loss-nya masih besar 0,5, 50%. Kemudian untuk epoch yang pertama dalam satu iterasi semua data, ya, itu semakin bagus. Nanti saya jelaskan apa ini 235 ya, sampai 10. Jadi, kita mempunyai data 60.000 ya, 60.000. Setiap pemrosesan kita menggunakan 256 data dalam satu proses neural network-nya. Sehingga dia membutuhkan
235 pergantian sampelnya untuk mencapai 60.000. Seperti itu. Ya. Oke. Ini nih kita udah bisa nih teman-teman, udah bisa melihat hasilnya. Ya. Contohnya, jika kita menggunakan resultnya ya, result, kemudian model.predict, apa yang kita inputkan? Coba tebak. Ayo. Yang kita inputkan adalah X-test. Ini adalah di luar dari trainingnya. Kita mencoba data baru lagi untuk memprediksi testing. Testing apa testing? Testing adalah data gambar ya, X ya, X data gambar. Kemudian kita bisa melihat plt.imshow apa yang perlu dilihat. X-test mana? X-test EMG. Pada yang 0 ya, yang pertama. Angka 7. Oke. Tesnya angka 7. Prediknya. Nah, dia membutuhkan waktu. Result untuk predik. Oke, sebentar. 0. Oke. Ini menunjukkan data pertama. Masih bingung ya? Jadi, contohnya. Kita lihat di sini. Angka 7 adalah probabilitas yang tertinggi. Ya. Sehingga dia keluar 7. Kita perlu fungsi tambahan, teman-teman. Yaitu dengan mengubah result ini. Oke. Angka 7 dan gambar 7. Oke. Ya. Ini adalah hasil prediksi, bukan labelnya ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat Y-test-nya, labelnya juga 7 dia. Ya. Ini hanya untuk mengecek ya, benar atau tidak. Namun prediksinya sudah benar. Kita bisa mengubah maksimum data testnya ada 10.000. Kita 99 misalkan. Akan gambarnya angka 9. Kita lihat di sini 9. Jadi sudah terprediksi, teman-teman. Seperti itu. Ya, kira-kira untuk latihan neural network-nya sampai sekian ya. Ini metode multi-layer perceptron untuk masih metode ANN sih biasa. Yang pertama, ini latihan neural network yang pertama. Untuk mengecek ulang, kita bisa clear ulang dan jalankan kembali. Dan biasanya di sini permasalahan kita yaitu kita harus mempunyai konsep untuk menentukan environment-nya, variabelnya untuk library-nya itu, kemudian ini import library yang tepat ya. Kita juga harus tahu. Teman-teman tidak usah menghafalkan, jadi cukup digunakan. Kalau lupa tinggal mencari tahu di platform Sys Engine. Lama-kelamaan kita akan terbiasa dan ingat, teman-teman. Ya. Ringkasannya adalah import library yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian load data. Kemudian tentukan labelnya ada berapa sih total labelnya. Seperti itu. Kemudian di-convert ke dalam one hot vector. Dari angka langsung prediksi. Misalkan dari
dari angka satu dimensi menjadi array dua dimensi yang susunannya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian kita perlu, karena kita perlu mengubah inputnya dari 2 dimensi resolusi 2828 menjadi 784, kita harus menentukan dimensi gambarnya. Kemudian kita bisa mengubah reshape-nya dari image size ini dan menentukan yang dibagi dengan 255, integer 8 bit ini kita sebutnya. Ada 16 bit, ada 32 bit gitu, ada 64 bit gitu. Tapi ini adalah standar kita ya yang kita gunakan. Kemudian ini untuk mengubah lagi ya, untuk mengubah, saya kasih catatan, mengubah dimensi image ke dalam bentuk semula. Oke. Dan kemudian ini adalah parameternya untuk networknya, dan ini adalah model yang kita bentuk ya. Kemudian diakhiri dengan activation softmax dan summary-nya untuk menentukan ringkasan networknya. Kita bisa melihat dari sini atau dari sini dengan gambarnya lebih mudah ya. Dan compile ini diperlukan juga untuk apa yang perlu kita teliti ya, kesalahannya. Semakin kecil lossnya semakin bagus prediksi kita ya. Kemudian model fit-nya ini adalah proses untuk training network di dalamnya, dan hasilnya adalah dengan predik saja, dengan bentuk datanya inputnya adalah sesuai dengan pada saat training, meskipun ini adalah beda data. Ini adalah X-test, pada saat training adalah X-train-nya ya. Kemudian kita juga bisa ini diubah X-test, kemudian di sini juga harus X-test, dan kemudian di sini X-train ya, dan show dan print ya. Oke, yang terakhir ini bisa diubah seperti ini ya. Kita harus mengulang lagi untuk mengubah weighting-nya ya, untuk mengubah parameter di dalam neural network-nya. Jadi seperti ini. Ada banyak platform di dalam deep learning ini, yaitu ResNet, DenseNet, UNet, kemudian ada lagi YOLO ya, dan lain sebagainya, ada banyak. Kita bisa menggunakan hasil modelnya. Model ini nanti kita perlu simpan agar kita tidak melakukan training terus ya dalam setiap data ya. Kita bisa mengupdate data yang parameter di dalam neural network-nya itu bisa diupdate dan disimpan. Jadi kita tidak perlu mentrain dari awal lagi. Nah, biasanya jika kita menggunakan platform yang lain, misalnya YOLO, kita sudah mempunyai parameter yang telah ready untuk memprediksi. Jadi teman-teman hanya perlu untuk menggunakannya saja, ya seperti itu. Namun di sini kita belajar bagaimana kita membuat network sendiri nih di dalam deep learning yang kita pakai ini, dan lebih fleksibel. Kita menggunakan apa, yang dibutuhkan apa, kita hanya mengambil parameter yang diperlukan ya, untuk sesuai dengan tujuan kita. Ini bisa ada banyak fungsi sih, atau bisa data suara ya. Misalkan inputnya adalah suara 1, kemudian keluar digitalnya angka 1, seperti itu ya. Terima kasih telah menyaksikan pembelajaran dari neural network di dalam channel Geospatial Code ya. Jika info ini bermanfaat, bisa di subscribe, share, komen, dan thumbs-nya. Oh ya teman-teman,
biasa ada banyak permasalahan ya untuk platform yang kita pakai ini tuh, proses untuk awalnya itu perlu kita harus tahu nih, kita harus tahu, dan biasanya banyak permasalahan yang tidak terduga, dan mungkin akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Bye.